Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatida Pratama dengan nomor NPM 1775434 dari program studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan judul Organisasi Kredit Pedesaan. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Oke, selanjutnya. Jenis kredit. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan oleh calon debitur. Yang pertama, digunakan untuk pembelian barang, modal atau perluasan usaha. Yang kedua, digunakan untuk menambah modal kerja usaha. Yang ketiga, digunakan untuk perluasan konsumsi, keperluan konsumsi. Selanjutnya, di sini ada presentasi kredit menurut sektor ekonomi. Oke, ini saya akan mengurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang pertama yang tertinggi yaitu perdagangan sebesar 20,6%. Selanjutnya perindustrian sebesar 20%. Selanjutnya jasa dunia usaha yaitu 11,8%. Selanjutnya sektor pertanian 5,1%. Selanjutnya konstruksi sebesar 4,7%. Selanjutnya pengangkutan sebesar 4,5%. Selanjutnya pertambangan sebesar 2,5%. Dan yang terakhir jasa sosial masyarakat sebesar 1,2%. Oke, selanjutnya kredit pertanian. Yang pertama, KUR. KUR adalah kredit usaha rakyat, kredit modal kerja, dan kredit investasi dengan plafon sampai dengan 500 juta yang diberikan kepada UMKM dan koperasi yang memiliki usaha produktif dan fleksibel namun tidak mempunyai anggaran yang cukup atau akan mendapatkan jaminan dari perusahaan penjamin. Yang selanjutnya tujuan KUR yaitu meningkatkan aktivitas perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya organisasi kredit usaha rakyat atau KUR. Yang pertama, bank pelaksanaan KUR, yaitu ada Bank BRI, Mandiri, BNI, BTPN, Bukopin, dan Syariah Mandiri. Terus selanjutnya ada instansi teknis pembina. Yang pertama, Koperasi dan UMKM, 2 Departemen Pertanian, 3 Departemen Kelautan dan Perikanan, yang keempat Departemen Perindustrian, yang kelima Departemen Kehutanan, dan yang terakhir instansi terkait lainnya. Selanjutnya perusahaan penjamin. Yang pertama ada Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha atau Perum SPU. Yang kedua ada PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT Aksrindo. Selanjutnya masalah struktural pembiayaan pertanian. Yang pertama ada minimnya informasi plus buruknya komunikasi antara perbankan dan sektor pertanian. Yang kedua ada dualisme struktural, pembiayaan agribisnis modern atau skala besar versus pertanian rakyat skala kecil atau tak menguntungkan. Dan yang terakhir ada pragmatisme mikro bisnis, perbankan, dan skeptisme makro kebijakan. Selanjutnya ada sistem informasi komunikasi yang buruk antara perbankan dan sektor pertanian. Yang pertama, pelaku pertanian kurang aktif menyampaikan peluang bisnis dan perspektif usaha pertanian kepada lembaga pembiayaan. Yang kedua, ada perbankan tidak memiliki pemahaman lengkap tentang prospek sektor pertanian. Mereka hanya mengetahui bahwa pertanian sangat beresiko atau high risk.
Selanjutnya, pertanian masih dianggap kumuh, miskin, pendidikan rendah, mandi keringat, terbenam dalam lumpur, dan sebagainya. Selanjutnya, pelaku perbankan tidak mau tahu tentang kemajuan yang telah dicapai oleh dunia agribisnis sebagai suatu budaya baru yang ditangani oleh eksekutif dan manajer yang profesional. Selanjutnya, solusi masalah informasi komunikasi. Yang pertama, sektor pertanian perlu mampu mengemas diri agar lebih menarik dan didatangi oleh perbankan. Yang kedua, pemerintah mendorong berdirinya lembaga jembatan sektor pertanian dan perbankan, menjalankan fungsi pinjaman kredit pertanian, peningkatan kepastian usaha, perbaikan property right sampai pada sertifikat kepemilikan lahan dan sebagainya. Selanjutnya, stakeholder perlu menindaklanjuti pendirian lembaga asuransi tanam atau crop insurance untuk mengatasi resiko gangguan cuaca, kegagalan panen, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen subsidi perlu didesain khusus agar tidak langsung diberikan kepada petani, apalagi jika harus berakhir tidak produktif dan mengacaukan insentif. Selanjutnya, dualisme sistem pembiayaan. Yang pertama, perhatian perbankan terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar, bersedia mendatangi dan melakukan deal bisnis dengan sektor agribisnis dengan pola manajemen modern. Yang kedua, bank melaksanakan prinsip prudential banking, bersikap sangat hati-hati dan agak resisten untuk berhubungan langsung dengan petani kecil. Selanjutnya, berurusan dengan petani kecil dalam jumlah besar mengandung biaya transaksi yang cukup besar, mulai dari biaya inisiasi atau informasi, biaya organisasi atau koordinasi, dan biaya penegakan suatu aturan. Selanjutnya, jika dunia usaha pertanian tidak menarik bagi perbankan, cukup sulit bagi sektor perbankan untuk datang dan memberikan perhatian bagi sektor pertanian. Akan tetapi di pihak lain, tidak sedikit usaha agribisnis skala besar menjadi magnet tersendiri bagi sektor perbankan karena prospek keuntungannya yang cukup besar. Selanjutnya, solusi masalah dualisme pembiayaan. Yang pertama, perbankan perlu mengembangkan skema pembiayaan ke depan forward financing dengan tingkat bunga komersial biasa. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank seperti modal ventura, lembaga peminjam atau leasing, dan sebagainya perlu senantiasa berinovasi, misalnya mengembangkan sistem penyertaan. Selanjutnya, pragmatisme mikro, skeptisme makro. Yang pertama, karena informasi yang tidak mengalir secara baik, maka bankir sangat jarang mau secara sungguh-sungguh membina dan menolong nasabah petani kecil agar sektor pertanian menjadi lebih atraktif dan bankable. Yang kedua, keputusan bisnis perbankan adalah ketentuan bank umum yang tentu harus mengikuti prinsip-prinsip prudential atau banking dan arsitektur perbankan Indonesia atau API. Yang terakhir, kebijakan ekonomi makro masih belum cukup untuk mendukung iklim kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Selanjutnya, pragmatisme mikro dan skeptisme makro. Otoritas perbankan dalam negeri perlu mengembangkan gagasan baru untuk mendidik kembali para bankir agar mampu lebih mengerti dan memahami sektor pertanian. Maksudnya, diperlukan suatu keberanian dan terobosan pemihakan kebijakan perbankan yang lebih pro terhadap pertanian. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.